Nah, ketika Baskoro ini jalan dengan perasaannya agak takut, dia masih terus membacakan ayat-ayat kursi. Tiba-tiba Baskoro ini mendengar ada suara perempuan ini yang tertawa, dan tawa dari perempuan ini seperti mentertawakan. Jadi seolah-olah sosok perempuan ini mentertawakan Baskoro yang sedang membaca ayat kursi. Ternyata itu adalah suara sosok perempuan yang menembangkan lagu Jawa. Nah, ketika Rudi ini membacakan ayat-ayat ruqyah dan Yayu ini sedang dipegang oleh semua temannya, nah disitulah Rudi ini diancam. Terusno, dongomu terusno, taremuk dasmu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian, di mana kisah ini dialami oleh satu rencang kita bernama Baskoro. Mas Baskoro ini domisilinya ada di Malang. Nah, di tahun 2014 Mas Baskoro ini sempat mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari bersama 3 orang temannya. Nah, dalam pendakian mereka ini Mas Baskoro sempat mengalami beberapa kejadian mistis dan ganjil, di mana setelahnya kejadian mistis dan ganjil ini ternyata berkaitan dengan satu orang temannya yang ikut mendaki. Ini namanya Yayu. Jadi satu teman mendaki Mas Baskoro ini ada satu cewek namanya Yayu. Ternyata kejadian-kejadian ini berkaitan dengan si Yayu ini. Dan ternyata pula ini berkaitan lagi dengan sosok jin fasik. Jadi jin fasik ini menyerupai dari sosok yang benar-benar Yayu ini sayangi. Nah, kira-kira seperti apa kisah selengkapnya dari Mas Baskoro ini? Ini benar-benar menarik. Sebelum kami melanjutkan dan menceritakan lebih dalam apa yang sudah Mas Baskoro ini alami, seperti biasa sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan bagi rencang-rencang yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Jadi cerita ini datang dari rencang kita yang bernama Baskoro. Jadi Baskoro ini domisilinya ada di Malang. Nah, di tahun 2014 Baskoro ini merencanakan sebuah pendakian ke satu gunung yang ada di Jawa Timur, di Pasuruan, yaitu Gunung Arjuno, bersama satu orang temannya yang bernama Aryo. Mereka akan naik ke Arjuno ini via Purwosari. Nah, sebelum kami menceritakan apa yang sudah Baskoro dan si Aryo ini alami ketika mendaki gunung, sedikit ingin kami ulas mengenai dari latar belakang mereka berdua, terutama si Baskoro ini yang ngirim cerita. Jadi Baskoro dan Aryo ini memang temenan sudah sangat lama, semenjak mereka ini duduk di bangku SD. Jadi SD ini mereka bareng. Setelah SD lulus mereka memasuki masa-masa SMP, mereka juga bareng. Nah, setelah SMP karena mereka ini akrab, mereka pun memutuskan ketika lulus dari SMP ini pun mondok. Jadi mereka ini tidak melanjutkan ke SMA, kan tetapi mereka memilih untuk ke pondok. Jadi pada waktu itu mereka ini mondok dan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang cukup
bisa dikatakan banyak dan luar biasa. Nah, setelah dari lulus pondok ini, bisa dikatakan mereka berdua ini adalah pemuda yang bisa dikatakan sangat taat terhadap agamanya, Islam. Jadi mereka berdua tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka juga berdua sering datang ke acara-acara pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, kondisinya di tahun 2014 mereka ini sudah punya satu usaha. Jadi mereka berdua ini sama-sama wirausahawan, bisa dikatakan seperti itu. Karena yang pertama Baskoro. Baskoro ini seorang pemuda yang ulet dan dia ini sudah membuka satu usaha di bidang percetakan. Jadi seperti MMT, pamflet, baliho, undangan, stiker dan lain sebagainya. Semuanya ini dibikin dengan percetakan dari Baskoro ini dan usaha tersebut cukup berkembang. Jadi bisa dikatakan Baskoro ini adalah bos muda. Nah, satunya si Aryo. Aryo juga seorang wirausahawan yang cukup berkembang di tahun 2014 itu. Aryo ini punya satu usaha di bidang kuliner, yaitu ayam goreng. Nah, awal merintis Aryo ini memang dari pintu ke pintu, dari tetangga ke tetangganya. Jadi sebelum 2014 itu. Nah, setelah hampir 1 tahun Aryo ini mengelilingkan ayam gorengnya, Aryo ini sudah bisa menabung, dan dari hasil tabungan ini dan ditambahi oleh orang tuanya untuk modal, Aryo ini pun membuka satu usaha warung makan, bisa dikatakan rumah makan ayam goreng beserta jenis lauk pauk yang lain. Jadi mereka berdua ini cukup berkembang dan usaha mereka ini berada juga di kota Malang, dan ini dekat dengan alun-alun Malang. Nah, jadi mereka berdua ini memang suka naik gunung semenjak mereka ini mondok. Jadi ketika mondok dan ada liburan, mereka ini selalu memilih untuk mengisi liburannya dengan naik gunung ketika pulang ke rumah. Nah, pada waktu itu karena kesibukan dari mereka berdua, mereka ini udah tidak naik gunung cukup lama, sampai pada satu momen mereka berdua ini bertemu, ngobrol, mengenang masa-masa naik gunung mereka, dan sampai pada titik mereka ini benar-benar merasa rindu. Awalnya sih Baskoro ini bilang sama Aryo, ayo yuk naik gunung lagi. Ini kan kondisinya alhamdulillah kita berdua sudah ada karyawan yang bisa jagain usaha kita masing-masing. Barangkali kamu mau 2 atau 3 hari lah kita naik gunung, gimana? Aku juga udah kangen ini naik gunung, jawab si Aryo. Ayo mau kemana? Ke Arjuno aja, lewatnya Purwosari, biar tidak terlalu jauh lah. Paling dari sini kan jaraknya berapa dulu ketika kita ke sana? 1,5 jam paling 2 jam. Jawab si Aryo. Ya sudah kalau gitu ke Arjuno aja ya, lewat Purwosari. Nah, mereka pun akhirnya sepakat. Nah, ketika mereka ini sudah bersepakat, 1 minggu sebelum keberangkatan mereka, ada satu momen pada waktu itu si Baskoro ini main ke warungnya si Aryo. Jadi ketika ke sana, Baskoro ini mau makan dan Baskoro juga mau membungkuskan makanan untuk keluarganya yang ada di rumah, untuk bapak ibunya, untuk kakak-kakaknya. Nah, pada waktu itu karena memang warung dari si Aryo dan usaha percetakan dari si Baskoro ini dekat, jadi kan jalan kaki si Baskoro ini ke warungnya Aryo. Nah, di sana mereka ini ngobrol sembari Baskoro ini makan. Nah, pada waktu itu tiba-tiba ada sepasang muda-mudi ini yang datang, seumuran mereka, dan setelah si Baskoro ini menengok ke arah muda-mudi ini, ternyata itu adalah teman SMP dari mereka, namanya Bimo. Tapi yang satu cewek, ini nggak tahu pada waktu itu entah pacar dari Bimo atau siapanya kan awalnya. Nah, disapalah si Bimo ini, Bim, iki Bimo bener, ini Bimo beneran. Yo Bimo, iki sopo yo. Jadi Bimo ini agak lupa dengan si Baskoro itu. Si aku Baskoro, iki si Aryo loh, mosok sekelas lali. Astagfirullahaladzim, aku agak lali. Ayo, Rene. Akhirnya disuruh ke bangkunya si Baskoro ini kan, jadi mereka ini pun akhirnya melepas rindu. Jadi mereka ngobrol, bertanya kabar, mengenang masa-masa SMP mereka, dan ternyata si Bimo ini tidak tahu kalau mereka berdua ini lulus SMP ini langsung mondok, karena kondisinya Bimo ini SMA di salah satu SMA negeri yang ada di kota Malang, dan setelahnya si Bimo ini kan mulai ambil kuliah, tapi kuliah ini ambilnya D3. Nah, ketika kuliah dan lulus menyelesaikan tugas akhir TA untuk D3-nya, si
Bimo ini pun mulai kerja di satu perusahaan yang ada di kota Surabaya. Jadi pada waktu itu kondisinya si Bimo ini pulang kampung. Nah pulang ini ternyata pacar dari Bimo ini namanya Rahayu. Rahayu ini biasa dipanggil Yayu gitu. Jadi Yayu ini anak Malang, tapi Bimo kerja di Surabaya. Wah pada waktu itu selain Bimo ini menjenguk orang tuanya, si Bimo juga kondisinya nilai pacari, jadi menjenguk juga si Yayu ini pulang karena kangen. Nah karena mereka mulai mengakrabkan diri, jadi mengenang masa-masa kenakalan SMP mereka. Nah ketika mereka ini sedang ngobrol, si Baskoro ini menyelipkan obrolan tentang gunung tadi, perencanaan si Baskoro dan si Aryo ini untuk naik ke Gunung Arjuno. Nah disitulah si Bimo ini agak tertarik, dan kondisinya Bimo ini belum sama sekali naik gunung, belum pernah sama sekali. Tertarik dan Bimo ini pun ingin ikut gitu loh. Nah Baskoro ini meyakinkan, ini yakin kamu mau naik gunung ikut? Kamu kan belum pernah. Gak apa-apa, aku tertarik ini. Kapan toh mau berangkat kapan? Ya rencananya nanti hari Selasa ini. Waduh kalau Selasa aku nggak bisa, karena aku liburnya Sabtu Minggu gitu. Ya sudah gini aja, kamu benar-benar berminat, yo kami tak undur aja nggak apa-apa, kata Baskoro. Gampang berangkatnya nanti hari Jumat sore atau Sabtu pagi. Mengikuti jadwal kamu. Nah pada waktu itu Bimo ini senang banget, ini beneran, tapi aku nggak punya alat-alat gunung. Yo kamu juga udah pada kesengsal alatnya, udah pada hilang, kata Baskoro dan Aryo, karena udah lama nggak naik gunung. Gampang lah, nanti tak sewain aja di rental outdoor ini yang ada di Malang kan banyak juga. Nah Bimo ini gembira sekali karena dua temennya ini mau ngajak dia, dan Bimo ini pun ngobrol lagi. Jadi nanti kita kayak gini ya, kayak zaman SMP, nanti kita udahlah pokoknya gini, pokoknya rame di situ, rahatan. Nah pada waktu itu Yayu ini pacar dari Bimo ini diem aja awalnya karena mungkin masih merasa canggung. Akhirnya Yayu ini pun bilang sama si Bimo pacarnya itu, yang aku tak ikut ya. Nah kamu naik gunung sama teman-teman. Beneran kamu mau ikut? Tanya Bimo. Iya emang kuat kamu? Kamu aja belum pernah naik gunung kok. Ya sudah kalau gitu, Bas, yuk ini gimana yuk? Si Yayu mau ikut katanya. Beneran kamu mau ikut yuk? Tanya si Baskoro. Iya aku mau ikut. Kalau memang mau ikut, ya sudah kalian berdua benar-benar harus mempersiapkan fisik kalian. Jadi ini kan ada sisa waktu 1 minggu lagi. Nanti kalian mempersiapkan fisik terlebih dahulu lah, biar nggak kaget nanti. Kita naik ke Arjuno soalnya agak tinggi. Nah pada waktu itu Bimo dan Yayu ini pun mengiyakan gitu loh. Nah setelahnya Bimo ini bilang, ya sudah ini kami tak pamit, pokoknya nanti kita kontak-kontakan lewat handphone saja, dan aku tak kembali lagi ke Surabaya, nanti aku pulang lah hari Jumat sore ke sini, kita berangkat Sabtu pagi aja. Dan teman-teman ini pun setuju, pamitlah si Bimo sama Yayu ini untuk pulang. Pada waktu itu Baskoro dan Aryo ini pun membahas. Awalnya Aryo ini yang agak ragu gitu loh, ini beneran Bimo sama pacarnya itu mau ikut? Kondisinya mereka belum pernah loh sama sekali naik gunung, ini kok langsung ke Arjuno. Emang gak apa-apa Bas? Tanya si Aryo. Gak apa-apa lah, yang penting nanti kita jalan pelan-pelan aja, nggak usah buru waktu, nggak usah popo gitu, santai aja. Nah akhirnya Aryo pun menyetujui. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, nanti alat-alat tak bantu aku juga nyewa di rental outdoor. Oke siap. Nah hari-hari berjalan dan 1 minggu kemudian akhirnya mereka ini semua berkumpul di warungnya dari si Aryo ini, di warung ayam gorengnya yang dekat dengan alun-alun tadi, dekat juga dengan percetakan dari si Baskoro ini. Mereka berkumpul ini pada pagi hari, sekitaran jam 7 pagi. Si Bimo, si Yayu, Baskoro dan Aryo ini sudah kumpul semuanya di situ, dan warung dari Aryo juga udah buka. Nah kondisinya mereka berangkat ini di hari Sabtu pagi. Jadi sebelum berangkat Aryo pun menawari mereka, udah kita sarapan dulu, ini ayam juga yang diungkep udah pada mateng, tinggal goreng aja. Ayo kita sarapan dulu, makan ayam goreng untuk bekal kita. Nanti kita langsung aja berangkat ke base camp Purwosari itu di Desa Tambak-Watu. Nah teman-teman ini setuju. Jadi ketika sarapan si Bimo ini bilang, ini emang ayam gorengmu enak banget ini yuk. Ini rahasianya apa? Wah ini rahasia dapur bos. Sudah dimakan aja, dihabisin, dinikmatin. Mereka ini sarapan. Setelah sarapan si Baskoro di situ bilang sama Aryo, yuk ini leadernya mau siapa? Kamu aja lah Bas, jawab si Aryo. Oke siap. Jadi karena aku udah diamanain ini sebagai leader, aku tak bilang sama kalian semua. Kita berangkat, naik sepeda motor
Yayu sama si Bimo boncengan, aku sama Aryo, kita ndak usah gugup berangkatnya, ndak usah ngebut, asal sampai aja. Yang penting kita pelan-pelan asal sampai. Nanti kamu ngikutin aku yo, Bim yo, di belakangku. Karena kamu kan belum tahu jalurnya. Aku udah pernah ke sana dulu sama si Aryo ini. Oke, siap. Mulailah mereka berangkat, berdoa mereka, dan mereka berangkat naik sepeda motor. Di perjalanan mereka tidak ada satu kendala apapun. Dari Malang sampai mereka ini di Tambak-Watu ini tidak ada masalah apapun. Dan singkat cerita sampailah mereka ini di base camp Purwosari, Gunung Arjuno. Sesampainya di sana, mereka pun langsung parkir motor dan Baskoro ini mengajak Aryo, yuk simaksi dulu, ngisi registrasi. Setelahnya kita istirahat, baru nanti kita langsung jalan aja. Nah, mereka pun berdua, si Baskoro sama Aryo ini langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Setelah simaksi ini beres, Aryo sama Baskoro pun menghampiri si Bimo sama si Yayu ini yang duduk di area istirahat yang ada di sekitaran situ. Di situ mereka istirahat, mereka ngopi, mereka ngobrol, mereka ini istirahat sebelum mereka memutuskan langsung jalan. Nah, setelah agak lama di situ, si Baskoro ini pun bilang, teman-teman ini langsung jalan aja ya, daripada nanti kesiangan. Teman-teman ini pun setuju. Jadi sebelum berangkat, tolong dicek lagi ini perlengkapannya, peralatannya, logistiknya. Kalau ada yang kurang, kita beli di sini. Jadi pada waktu itu dicek lagi perlengkapan, logistik dan lain sebagainya. Setelah lengkap, mulailah mereka jalan memasuki pintu rimba. Nah, pada waktu itu posisi jalannya si Baskoro ini di depan sebagai leader, disusul sama si Yayu, lalu ada si Bimo, dan yang jadi sweeper jaga mereka dari belakang sendiri ini si Aryo. Jadi mereka ini jalan. Nah, di awal-awal pendakian mereka belum ada kendala apapun, semuanya masih normal, baik-baik aja. Malahan si Yayu ini sempat di situ agak lucu tanya gitu loh sama teman-temannya, ini kok nggak ada yang jualan gitu ya di pinggir jalan apa gimana. Nah, ini ketawa si Baskoro ini ketawa. Jadi kamu pikir kayak objek wisata ya? Ya ada beberapa lah gunung ini yang ada warungnya memang. Tapi kalau kamu pikir seperti objek wisata yang ada warung-warungnya di pinggir, ada yang jualan apa itu cilok, tahu aci dan lain sebagainya, ini kan nggak ada lah Yu, namanya aja di hutan itu di gunung. Yayu ini ketawa. Jadi mereka benar-benar menikmati pendakian itu. Sampai pada titik Yayu ini bertanya sesuatu yang cukup sering ditanyakan oleh para pendaki pemula yang ke Gunung Arjuno. Tanya ini sama Bimo pada waktu itu, yang kamu ini nggak yang bau dupa dari tadi, bau kayak kemenyan gitu? Ya bau sih memang sih. Nah, pada waktu itu Aryo ini menjelaskan, jadi gini loh teman-teman, memang kalau di Gunung Arjuno ini kan memang dikenal dengan gunung yang masih aktif untuk prosesi seperti ritual. Banyaklah orang-orang spiritual ataupun bisa dikatakan pendaki spiritual yang ke gunung ini untuk melakukan ya seperti ritual, pokoknya kepercayaan mereka. Nanti kita di sepanjang jalur kita akan melihat banyak sekali dupa-dupa, kemenyan yang ditumbuk dibakar, lalu ada pohon-pohon seperti yang disakralkan menggunakan kain dililitkan, dan ada peninggalan-peninggalan bersejarah nanti di sini banyak sekali. Oh iya, tadi seperti ada itu juga ya Yok, kata si Yayu, ada seperti candi-candi gitu. Lah itu peninggalan warisan nenek moyang kita. Itu adalah situs-situs sejarah yang ada di sini, dan itu adalah peninggalan dari kerajaan-kerajaan pada masa lampau, terutama kerajaan Mojopahit. Jadi memang banyak sekali. Nanti kita sampai atas, sampai puncak gunung ini, nanti kita melihat ada situs-situs bersejarah. Nah, pada waktu itu Aryo ini menjelaskan seperti seorang ahli sejarah. Nah, disitulah Yayu, Bimo ini merasa senang. Jadi benar-benar wah asik yo, ternyata mendaki ke Gunung Arjuno. Jadi banyak sekali situs sejarah dan kita bisa belajar, kata si Bimo. Iyalah memang, kata Baskoro. Udah jangan banyak omong, ayo kita jalan aja, gurau si Baskoro nih. Nanti menguras energi kita. Nah, akhirnya mereka ini jalan, tidak ada kendala apapun, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini namanya Ontobugo pada sekitaran tengah hari. Nah, di Ontobugo, di Gua Ontobugo, ini mereka ini berhenti, mereka minum air mineral dan bertemu dengan satu rombongan pendaki, di mana satu rombongan pendaki ini berjumlah 5 orang. Nah, mereka ini berkenalan, jadi mereka mengakrabkan diri sembari beristirahat, dan kondisi dari satu rombongan pendaki ini mau turun. Jadi mau ke base camp
kondisinya mereka ini dari atas gitu. Nah, ketika mereka ini sedang asik ngobrol, satu dari rombongan pendaki ini tiba-tiba kaget gitu memandang ke arahnya si Yayu gitu loh. Jadi astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman ini semua kan bingung gitu. Loh, ada apa mas? Ditanya di situ sama Bimo kan, pacar dari Yayu. Pendaki ini cuma diem aja seperti memandang terus ke arahnya Yayu. Nah, ditepuklah oleh satu temannya. "Hei, kamu kenapa? Kok ngelamun gitu?" Itu ada satu sosok itu di belakangnya mbaknya gitu. Mereka semua kaget di situ. Yang bener mas. Iya, itu ada satu sosok. Sosok apa? Masih melongo aja gitu. Sosoknya apa? Ditanya satu temannya lagi. Setelahnya ini perempuan, rambutnya panjang. Nah, teman-temannya ini justru malah ketawa gitu loh di situ. Yang awalnya mereka semua agak takut, agak merinding. Loh, si Bimo dan teman-teman lain ini kan bingung kok pada ketawa. Jadi gini mas, ini teman saya ini memang kayak gini. Dia ini seringnya bilang, aku ini agak indigo loh, aku agak indigo. Jadi aku bisa lihat, bisa merasakan kalau kehadiran makhluk gaib. Makanya kami ini tertawa karena kami tidak percaya, kata mereka. Ini sukanya emang kayak gitu, nakut-nakutin orang. Gak ada nih mas, gak ada apa-apa, kata mereka semua. Udahlah mas, kami pamit, kami mau turun dulu. Udah dari kemarin, bosan kami. Nah, mereka pun pamit, jalanlah mereka ini turun. Nah, pada waktu itu, si Baskoro, Aryo, Bimo, ini kan yang awalnya agak merinding, ikut ketawa juga. Ada-ada aja ini emang. Itu rombongan pendaki dari mana sih tadi? Tanya si Aryo ini. Dari sana kok, dari Surabaya. Oh, lucu-lucu itu anaknya, asik mereka pasti di puncak. Ya wes lah, kata Baskoro, ayo kita lanjut jalan aja. Nah, mereka pun mulai mempersiapkan diri lagi. Mereka pun mulai meninggalkan Gua Ontobugo, pos 1 ini. Jadi informasinya masih utuh. Yang paling depan ini si Baskoro, paling belakang ini si Aryo. Jadi jalanlah mereka. Nah, ketika mereka ini jalan dari pos 1 Gua Ontobugo, ini Baskoro ini udah mulai sebenarnya agak mikir, ini beneran gak ya yang tadi dibilang sama satu pendaki ini ada perempuan. Nah, tapi ditepiskanlah hal itu oleh Baskoro. Udahlah, aku gak mau mikir macam-macam gitu, positif aja. Jalan mereka ini pada sekitaran sudah di tengah hari menjelang sore gitu. Nah, mereka ini jalan tanpa ada kendala apapun sampai pada akhirnya mereka tiba di satu tempat di mana mereka akan mengambil persediaan air. Jadi ada satu tempat, lokasi ini namanya Sendang Dewi Kunti. Di pos 2 ini di Tambuwono ada Sendang Dewi Kunti. Nah, pada waktu itu Baskoro ini bilang sama teman-temannya, udah kalian di sini aja istirahat, duduk-duduk, aku tak ambil air ke Sendang sebentar. Nah, teman-teman ini pun nurut. Jadi Baskoro ini jalan dengan kondisi pada waktu itu gelap. Jadi suasananya mendung, kabut ini turun dengan cukup tebal dan vegetasi ini sudah mulai rapat. Jadi pohon ini sudah mulai nampak banyak yang tinggi-tinggi. Jalanlah si Baskoro ini menuju ke Sendang Dewi Kunti untuk ngambil persediaan air. Jadi ketika Baskoro ini jalan, pengakuan Baskoro ini mendengar seperti ada suara langkah kaki dari arah belakangnya yang benar-benar seperti mengikuti dia. Awalnya Baskoro ini berusaha menepis apa yang dia ini rasakan. Jadi seperti ada yang ngikutin aku ya. Nah, ditepislah itu. Jadi sebelum sampai ke Sendang Dewi Kunti, Baskoro masih terus jalan. Nah, rasa itu berubah menjadi suara. Jadi ada suara langkah kaki di belakangnya. Yang tadinya hanya merasa saja Baskoro ini, merasa diikuti. Tiba-tiba seketika itu juga Baskoro berhenti. Baskoro menoleh. Dan setelah Baskoro menoleh, ternyata tidak ada siapapun. Sepi sekali di situ. Jadi satu orang pendaki pun tidak ada. Jadi kondisinya pendakian mereka benar-benar sepi pada hari itu. Nah, Baskoro pun cuma berucap astagfirullahaladzim, melanjutkan jalannya menuju ke Sendang. Sesampainya di Sendang, dia cepat-cepat langsung mengambil air dan dia pun balik ke arah temannya. Nah, ketika balik ini ke arah temannya, tidak ada apapun. Nah, pada waktu itu Baskoro ini batin saja, tidak dia ceritakan kegundahan-kegundahannya. Jadi Baskoro sudah mulai mikir, tadi ada satu pendaki yang bilang ada satu cewek, sosok perempuan itu tadi, rambut panjang. Ini aku seperti diikuti dan ada suara langkah kaki. Udahlah, semoga pendakian ini berjalan lancar dan baik-baik saja, batin Baskoro. Dia ini tidak bilang sama teman-temannya, karena kondisinya dia ini leader. Kalau dia bilang ada satu cewek namanya Yayu, nanti dia bisa takut. Jadi bisa berabe, bisa repot. Udahlah, tak simpan aja. Yang penting aku berdoa.
Nah setelahnya Baskoro bilang sama teman-temannya, ayo lanjut jalan, biar tidak kemalaman. Jalanlah mereka dari pos 2 Tampuwono ini untuk menuju ke pos selanjutnya. Mereka jalan. Nah singkat cerita, pada sekitaran hampir jam 5 lebih lah, ini mereka sudah sampai di pos 3. Nah pos 3 ini namanya pos Eyang Sakri. Jadi di pos Eyang Sakri ini ada satu bangunan seperti pendopo mini kecil berwarna hijau. Nah di situ Baskoro memutuskan untuk istirahat lagi, karena Baskoro melihat Yayu ini kan pemula sama Bimo, jadi seringlah istirahat, mereka jalan pelan aja, yang penting sampai, daripada mereka nanti drop itu berdua. Kalau Aryo dia mah terengginas, kata si Baskoro ini dalam penuturannya kepada kami, terengginas benar-benar kuat gitu, bagai kuda, ditulis seperti itu di emailnya. Nah setelahnya mereka ini istirahat di pos 3. Nah ketika mereka ini istirahat, posisinya Yayu ini duduk di sebelah pendopo kecil tadi di Eyang Sakri, menatap ke arah hutan. Jadi dia sendirian, dan yang cowok ini bertiga agak jauh di depan dari pendopo itu. Mereka ngerokok sambil asik, biasa obrolan cowok. Nah pada waktu itu entah kenapa Baskoro ini merasa ingin menatap ke arahnya Yayu. Jadi pada waktu itu benar-benar Baskoro udah merasa ada something, ada sesuatu yang apa ya ini dalam diri Yayu gitu loh. Tapi dia ini masih antara iya atau tidak. Dipandang terus Yayu ini, dan tiba-tiba entah pada waktu itu Baskoro mengalami halusinasi ataupun apa, di sebelah Yayu ini ada satu sosok perempuan, rambutnya panjang. Nah posisinya benar-benar duduk di sebelah Yayu, mepet, dan ini menghadap ke arah hutan. Jadi wajahnya ini tidak nampak, karena wajah Yayu juga tidak nampak. Nah Baskoro ini agak kaget, dia pun seperti mengucek-ucek matanya, ini benar tidak? Nah setelahnya dia melihat lagi, tidak ada apapun. Yang ada cuma Yayu yang sedang duduk memakai topi. Nggak ada. Nah si Aryo ini tanya, kenapa Bas? Enggak apa-apa, kamu kayak kaget itu. Enggak, itu tadi seperti ada burung. Jadi alasan dari si Baskoro ini biar teman-teman ini tidak curiga. Akhirnya Baskoro ini batin aja, ini aku halu apa gimana ya? Udahlah. Nah dia pun bilang sama teman-teman lain, udah yuk langsung, udah kan istirahatnya udah cukup. Nah Yayu ini bilang, bentar lagi ya, 5 menit lagi, aku masih capek. Sudah kalau gitu. Nah 5 menit berlalu, mulailah mereka ini kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, pos 4. Jalan dengan formasi yang masih tetap. Jadi Baskoro ini leader, navigator di depan karena dia sudah tahu jalur dari Purwosari. Di belakangnya ada Yayu, ada Bimo, dan Aryo sebagai penjaga. Mereka ini jalan. Jadi awalnya ini baik-baik saja ketika dari pos 3 menuju ke pos 4. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka, Baskoro ini bilang sama si Aryo, yuk gantian yuk, kamu leader depan ya, navigator, aku tak jadi sweeper di belakang, capek aku. Biar bisa agak santai. Oh ya sudah, akhirnya tukeran lah mereka. Jadi mereka tukeran, Baskoro ini jadi jalan paling belakang, di depannya ini paling depan ini si Aryo gantian, Yayu sama Bimo masih di tengah. Nah mereka mulai jalan lagi. Belum lama mereka jalan, si Baskoro merasakan keanehan lagi. Jadi kondisinya ini kan sudah mulai memasuki petang. Baskoro merasakan keanehan. Jadi ada rasa Baskoro ini seperti ada yang mengikuti lagi. Rasa itu sama seperti yang dia rasakan ketika mengambil air di sendang Dewi Kunti. Baskoro ini cuma diem aja. Pokoknya dia ini hanya berdoa saja dalam hatinya, dan dia mengucapkan astagfirullah, 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 sambil terus mengucapkan sholawat Nabi. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos 4. Jadi ketika di pos 4, Yayu ini udah mulai benar-benar kelelahan. Sampai akhirnya Baskoro ini bilang sama Aryo, yuk ini kamu sekarang jadi leader, gimana? Istirahat ya sebentar, itu Yayu kayaknya kecapean banget. Ya sudah kalau gitu. Nah mereka istirahat di pos 4. Karena sudah masuk petang, suasana sudah gelap, mereka akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 5. Mereka pun mulai menyiapkan penerangan. Jadi seperti headlamp, senter, sudah mulai persiapkan semuanya. Nah setelah mereka beristirahat dan Yayu ditanya sama Baskoro, sama Bimo, sama Aryo sudah tidak begitu capek, mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan mereka menuju ke pos 5, kondisinya sudah gelap, kabut ini turun dengan cukup tebal, dan vegetasi ini sudah rapat, pohonnya ini tinggi-tinggi. Nah pada waktu itu mereka ini jalan dengan formasi Aryo masih tetap sebagai jalan yang paling depan navigator, paling belakang ini Baskoro. Nah ketika jalan,
Baskoro mengalami satu situasi lagi di mana Baskoro ini merasakan lagi seperti ada yang mengikuti. Baskoro ini mulai membaca doa-doa, surat-surat pendek Al-Quran dengan lirih. Jadi Baskoro ini memang agak jauh jalannya dari teman-temannya karena dia ini penjaga di belakang dan dia ini juga merasa capek. Jadi jalan ini santai Baskoro. Baskoro masih terus berdoa dan tiba-tiba suara ini terdengar lagi, langkah kaki yang Baskoro sempat dengar disendang Dewi Kunti. Tep, tep, tep di belakangnya. Baskoro berhenti. Dia menoleh, sepi, tidak ada apapun. Pendakian hari itu juga sepi. Lanjut jalan lagi Baskoro. Ya Allah, ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Baskoro jalan, dia pun kembali membaca doa-doa. Suara langkah kaki ini kembali terdengar. Jadi ketika Baskoro berhenti, suara kaki ini ikut berhenti. Ketika Baskoro jalan, suara ini terdengar lagi, langkah kaki jalan. Baskoro mulai membaca agak kencang di situ. Jadi dia membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi agak kencang. Perasaan Baskoro ini agak takut. Nah, ketika Baskoro ini jalan dengan perasaannya agak takut, dia masih terus membacakan ayat-ayat kursi. Tiba-tiba Baskoro ini mendengar ada suara perempuan ini yang tertawa, dan tawa dari perempuan ini seperti mentertawakan. Jadi seolah-olah sosok perempuan ini mentertawakan Baskoro yang sedang membaca ayat kursi. Terus seperti itu. Baskoro ini nggak nyerah. Walaupun tengkuknya ini merinding, dia ini terus membaca ayat kursi. Karena dia ini taat memang. Karena dia yakin betul, ini jin mau ganggu aku. Aku udah mengalami keganjilan-keganjilan semenjak pos 1. Terus berjalan, tanpa teman-teman ini tahu. Jaraknya agak jauh, sampai Aryo ini bilang sama Baskoro, Bas jangan jauh-jauh, jangan misal lah, ayo ke sini. Akhirnya Baskoro ini pun jalan agak cepat, menghampiri teman-temannya. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 5, di pos Mangkutoromo. Nah, di Mangkutoromo ini Aryo pun bilang, teman-teman, ini kondisinya sudah cukup gelap. Kita kalau istirahat jangan lama-lama ya. Nanti biar kita sampai di pos terakhir, kita nanti ngecamp di sana. Kita mendirikan tenda di pos terakhir, biar puncaknya ini dekat. Yayu masih kuat gak Yuk? Masih kuat. Nah, pada waktu itu Baskoro ini melihat ke arah Yayu. Yayu kok matanya merah. Jadi Baskoro ini melihat Yayu matanya merah seperti orang yang sedang mengalami sakit mata. Baskoro ini tanya sama si Bimo di situ kan, Bim, Yayu kok kayak gitu Bim? Matanya kok merah? Apa dia sakit mata apa gimana? Nah, Bimo ini menjawab, enggak sakit mata, dia itu memang punya satu keanehan kayak gitu, nggak tahu. Pokoknya udah lama itu dialami sama Yayu. Kok bisa? Ya pokoknya kalau setiap dia habis kerja, dia ini kerja kan pulangnya sore, terus sampai rumah maghrib, dia mandi, setelah mandi maghrib itu matanya ini pasti merah. Jadi kondisinya di waktu maghrib matanya Yayu ini mulai merah, seperti orang yang sakit mata memang dua-duanya. Tapi udah tak periksain, kata Bimo, udah tak suruh periksa, aku juga sempat ngantar periksa, ini tidak ada penyakit apa-apa gitu loh. Jadi seperti bawaan mungkin ya. Nah, disitulah Baskoro ini diem aja. Dek, ini ada yang tidak beres sama Yayu. Dia ini udah merasa curiga dengan Yayu. Ini ada yang tidak beres pokoknya sama Yayu. Tapi dia diem aja. Dia tidak bilang sama Bimo, oh kayak gitu, ya mungkin bawaan. Dia cuma jawab kayak gitu. Ya sudahlah, semoga lekas sembuh saja. Amin, jawab si Bimo. Nah, setelah mereka ini beristirahat, mereka sudah minum air mineral, beberapa dari cowok ini pun merokok. Si Aryo pun bilang, ayo kita lanjut jalan menuju pos 6. Jalanlah mereka. Jadi mereka jalan dengan formasi yang masih utuh. Jadi benar-benar sudah gelap kondisinya ini, dan pendakian ini sepi, betul-betul sepi pada waktu itu. Jadi mereka jalan terus sampai di pos 6, mereka lanjut jalan lagi, dan singkat cerita sampailah mereka di pos terakhir. Mereka sampai di pos 7. Nah, sesampainya di pos 7 ternyata ada satu tenda ini yang sudah berdiri. Kondisinya kan mereka sampai ini jam 10-an malam di pos 7. Tenda ini sudah berdiri, dan ternyata ada 3 orang pendaki yang sedang duduk di depan tendanya dan seperti membuat perapian kecil, seperti api unggun gitu kecil. Nah, pada waktu itu mereka ini seneng gitu loh. Si Bimo, si Aryo, si Baskoro ini seperti anak kecil. Mereka ini berpelukan layaknya anak kecil. Wah, kita teman SMP akhirnya bisa sampai ke puncak gunung bareng. Mereka ini seneng sekali. Di situ Baskoro bilang, gini aja wes, kita mendirikan tenda di sini. Besok kita summit ya. Habis ini kita masak, lalu kita makan santai-santai. Setelahnya kita istirahat. Nah, teman-teman ini pun setuju. Setelahnya tenda ini pun mulai didirikan. Setelah tenda ini berdiri, jadi mereka mendirikan 2 tenda. Jadi satu tenda nanti akan didiami oleh si
Baskoro sendirian dan satu tenda lagi yang agak gede kapasitasnya akan dihuni oleh 3 orang. Jadi ada si Aryo, ada Bimo, dan ada si Yayu. Jadi nanti yang tidur sendirian ini si Baskoro. Karena kondisinya kan Yayu sama Bimo pacaran, nggak mungkin kan ditinggal berdua di tenda. Jadi Baskoro ini menyuruh si Aryo, yuk kamu yang tidur sama mereka yuk. Jadi nggak bagus lah barangkali nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Si Aryo ini nurut, siap komandan. Nah, setelah tenda berdiri, mulailah mereka ini mengeluarkan logistik dan disitulah mereka mulai masak. Jadi mereka pun berkenalan dengan 3 orang pendaki yang ternyata berasal dari Jakarta. Jadi para pendaki ini jauh-jauh sampai ke Jawa Timur, ini mau naik ke Gunung Arjuno memang. Setelahnya mereka akan turun dan langsung lintas gunung. Mereka akan ke Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Jadi nampak memang mereka ini seperti orang-orang kaya, pemuda-pemuda yang kaya gitulah. Dilihat dari tenda yang mereka bawa menurut penuturan dari Mas Baskoro ini, lalu jaket yang mereka pakai semuanya original dan itu bermerek semuanya. Tapi mereka ini tidak sombong gitu loh, maksudnya Mas Baskoro ini hanya menuturkan saja. Nah, pada waktu itu mereka ini ngobrol-ngobrol, berkenalan, mengakrabkan diri, dan setelah masakan ini matang, Yayu ini memanggil yang cowok-cowok, udah ini udah matang, ayo kita makan. Nah, di situ ditawarilah pendaki dari Jakarta ini, ayo mas makan bareng mas. Waduh, udah mas, kami udah bikin tadi, udah makan kami, udah dimakan aja mas, dimakan, di enak-enak, nanti gampang kita ngobrol lagi. Oh ya sudah kalau gitu mas, kami tak makan dulu ya mas. Iya ya silahkan mas. Nah mereka pun makan bareng-bareng dengan Yayu juga. Setelah makan, si Bimo ini bilang sama Yayu, yang kamu istirahat aja, jangan begadang yo, kamu kecapean kan dari tadi, itu mata kamu juga masih merah. Yayu ini nurut, iya aku juga capek, aku mau tidur dulu ya, maaf teman-teman, nggak apa-apa lah. Yuk kamu tidur aja udah, kata Baskoro sama Aryo. Besok kita kan mau ke puncak. Iya ya, aku masuk ke tenda. Nah setelahnya Yayu ini habis makan, ini langsung masuk ke tenda. Nah kondisinya teman-teman ini pun merebus air, mereka ngopi, ngerokok, ngobrol dengan beberapa pendaki juga yang dari Jakarta itu 3 orang. Jadi mereka mulai mengakrabkan diri. Nah setelahnya 3 pendaki dari Jakarta ini pun pamit gitu loh. Mas, mohon maaf ya mas, kami tak tidur dulu, kami capek mas. Dari tadi belum sempat tidur, kami sampai sini sore. Oh ya sudah, nggak masalah mas. Mas-masnya istirahat aja dulu, kami nanti nyusul, kata mereka bertiga. Nah setelahnya pendaki dari Jakarta ini pun mulai masuk tenda, dan tidak lupa pula mereka juga titip perapian kecil itu, api unggun. Kalau mereka nanti mau masuk ke tenda, tolong dimatikan ya mas. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan gitulah, atau kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah mereka pun mengiyakan, "Dah mas, tenang aja mas, nanti tak matiin aku," kata si Aryo. Mereka mulai ngobrol. Di situ mereka ngobrol, posisinya itu dekat dengan 2 tenda yang mereka dirikan. Jadi mereka ini ngobrol, asik ngobrol. Jadi mengenang masa-masa SMP mereka lagi, setelahnya mereka bekerja. Jadi saling gendu-gendu rasa, curhat-curhatan. Nah di tengah-tengah obrolan asik mereka, tiba-tiba Baskoro ini berbicara kepada kedua temannya, Aryo dan Bimo. Kalian mencium sesuatu nggak? Nah pada waktu itu mereka berdua juga mengangguk. Ini bau bangkai ini bau bangkai, kata Baskoro. Nah pada waktu itu Bimo ini menjawab, bangkai apa? Enggak lah, ini kayaknya kita salah mendirikan tenda ini, Bas. Ini kayaknya kok ada di dekat tempat sampah ini, di sini ada sampah. Nah Baskoro ini diam aja, dalam hatinya ini bukan bau sampah, ini bau bangkai, entah bangkai apa. Jadi agak dia ini kenali bau seperti bangkai yang benar-benar busuk. Baskoro hanya diam aja. Nah karena mengganggu banget ini, benar-benar mengganggu bau busuk itu, Baskoro ini bilang sama kedua temannya, "Dah masuk ke tenda aja yuk, aku mau tidur lah, ini baunya kayak gini banget." Nah teman-teman ini pun setuju. Si Aryo, si Bimo pun mulai masuk ke dalam tendanya, yang ada si Yayu. Nah si Baskoro masuk ke satu tenda sendirian dia. Mulailah mereka ini masuk ke tendanya masing-masing, mereka pasti istirahat dan mereka pun tidur. Nah pada waktu itu mereka semua sudah tertidur. Nah saya ceritakan dari sisi tendanya si Baskoro, karena yang ngirim cerita ini Baskoro. Jadi pada waktu itu Baskoro ini benar-benar merasakan dingin yang luar biasa. Jadi Baskoro ini terbangun dari tidurnya pada sekitaran 12:30 dini hari. Baskoro ini sudah pakai jaket, dia sudah pakai cendung, pakai sleeping bag, tapi dia ini merasa dingin sekali sampai dia ini terbangun.
Nah, ketika Baskoro ini terbangun, dia terduduk di dalam tenda yang hanya bercahayakan senter tenda yang ditaruh di langit-langit tenda. Baskoro ini sedang duduk aja karena baru terbangun dari tidur gitu kan. Istilahnya nyawanya belum kumpul sepenuhnya. Itulah Baskoro ini duduk. Nah, ketika Baskoro ini mau kembali melanjutkan tidurnya, belum Baskoro ini berbaring, tiba-tiba Baskoro ini mendengar ada suara nyanyian, dan nyanyian ini ditembangkan oleh sosok perempuan. Dan setelah diamati benar-benar dengan seksama, suara ini didengarkan oleh Baskoro. Ternyata itu adalah suara sosok perempuan yang menembangkan lagu Jawa. Diamati terus. Jadi seperti lagu-lagu Jawa untuk meninabobokan seseorang. Nah, setelah benar-benar diamati secara seksama, betul saja, ini adalah suara sosok perempuan. Nah, karena Baskoro ini agak merinding, ini apalagi yang tak rasain? Beberapa keganjilan sudah dia ini alami, ini apalagi? Masuk ada yang nyanyi. Dan ini jelas bukan suaranya Yayu. Ini suara perempuan Parubaya. Benar-benar diamati. Nah, Baskoro ini mengenali. Ini suara seperti suara tertawa tadi yang tak dengar aku. Yang sempat seperti ganggu aku, suara perempuan. Ini suara perempuan Parubaya. Nah, dia ini merinding, tapi Baskoro ini juga penasaran. Akhirnya, mau tidak mau, Baskoro pun akhirnya melihat keluar tenda. Jadi dia ini melihat keluar tenda dengan sela-sela tenda gitu. Ada apa Dam itu Dam? Lubang angin. Ada lubang angin di tenda. Ini yang kecil kotak itu ya Dam. Dari situ yang ada biasanya jaring-jaringnya. Baskoro itu melihat dari situ, dibukalah. Baskoro ini melihat ke arah luar tenda. Dan Baskoro ini kaget karena Baskoro ini melihat Yayu ini seperti sedang tidur di pangkuan seorang sosok perempuan. Jadi sosok perempuan ini Baskoro mengamati, kok tidak jelas. Dia ini ucap-ucap matanya karena dari lubang angin dia ini susah. Akhirnya dia ini membuka pintu tenda sedikit. Dia ini melongokkan kepalanya, matanya ini melihat. Jadi Yayu ini tertidur di pangkuan sosok perempuan. Ini yang rambutnya panjang dan kumel. Nah, sosok perempuan ini menggunakan seperti jubah putih yang lusuh, dan wajahnya ini samar-samar, jadi seperti tidak terlihat. Nah, tidak begitu lama setelah Baskoro ini berusaha mengamati, Baskoro ini mencium bau bangkai yang seperti Baskoro ini tadi cium. Nah, pada waktu itu perempuan ini masih terus seperti menyanyikan lagu Jawa yang meninabobokan. Jadi seperti perempuan ini mengelus-ngelus rambutnya dari si pacarnya Bimo ini, si Yayu. Dielus-elus terus sambil dinyanyikan. Nah, pada waktu itu si Baskoro ini pun berusaha mencari arah sumber dari bau bangkai ini, dan ternyata itu baunya dari sosok perempuan yang ngelus-ngelus Yayu. Benar-benar Baskoro ini akhirnya kan agak takut. Dia masuk ke dalam tenda lagi. Astagfirullahaladzim. Baskoro ini akhirnya dari lubang angin lagi melihat keluar ini, tidak berani dari tenda. Nah, setelah dari lubang angin ini tidak kelihatan siapa ya, karena dia mau keluar takut. Dia ini dari pintu tenda lagi. Nah, setelah dilihat sosok perempuan ini menatap ke arahnya si Baskoro, dan wajahnya ini benar-benar rusak. Wajahnya ini seperti rusak, berwarna kebiruan membusuk. Nah, disitulah Baskoro ini kaget, dia ini terjungkal. Dia langsung menutup lagi pintu tenda yang tadi dia buka sedikit. Baskoro ini langsung berdoa. Nah, di pikiran Baskoro pada waktu itu, mungkin ini yang dinamakan orang dengan kuntilanak. Jadi rambutnya ini panjang, kumel, pakainya jubah berwarna putih lusuh, wajahnya ini benar-benar rusak, kebiruan membusuk, baunya ini busuk sekali. Nah, kemungkinan ini yang dinamakan kuntilanak. Ya Allah, aku melihat apa? Aku melihat apa? Tapi karena Baskoro ini khawatir dengan kondisi Yayu yang di sana, tapi dia juga takut mau keluar melihat satu sosok itu, dia ini akhirnya mengintip lagi dari lubang angin. Nah, ketika mengintip dari lubang angin, samar-samar Baskoro ini melihat Yayu ini mulai berdiri. Nah, Baskoro ini kan khawatir, loh, Yayu mau kemana? Yayu ini jalan mengikuti sosok perempuan tadi yang mangku dia, yang seperti meninabobokan dia. Nah, akhirnya Baskoro ini pun langsung buka tenda. Dia keluar, mau tidak mau, berani tidak berani, harus dia nekat. Karena Yayu ini seperti jalan menuju ke arah kegelapan.
Nah ketika Baskoro ini sudah di depan tendanya, dia ini jalan pelan-pelan mengikuti arah Yayu. Nah Yayu ini masih terus jalan mengikuti perempuan yang berambut panjang kumel ini ke arah kegelapan. Nah setelah diamati oleh si Baskoro ini, ternyata Yayu ini jalan menuju ke arah jurang. Nah seketika itu juga Baskoro ini lari, berusaha menghampiri Yayu karena dia khawatir dan dia ini sambil berteriak-teriak, "Yuk jangan ke situ yuk, yuk, Yayu." Dia ini masih terus lari dan sampailah Baskoro ini di titik Yayu ini masih berjalan. Diraihlah Yayu ini dan seketika itu juga Yayu ini pingsan. Yayu ini seperti tidak sadarkan diri. Nah karena teriakan-teriakan dari Baskoro, teman-teman semua ini bangun. Bahkan termasuk para pendaki yang dari Jakarta ikut bangun keluar tenda mengerumuni dari Yayu dan Baskoro ini. Ini ada apa, nah, ada apa, Riu kan akhirnya. Nah di situ ditanya sama Bimo, "Bas, kok Yayu di sini? Kenapa, Bas?" "Udah, nanti aja tak jelasin. Dah ini dibopong dulu, dibawa ke tenda." Akhirnya Yayu ini dibawa ke tenda. Setelah dimasukkan ke tenda, Yayu ini pun diolesin kayu putih dan Yayu ini di dalam tenda. Jadi teman-teman semua akhirnya di luar. Baskoro ini bilang, "Udah, ditinggal aja biar istirahat Yayu." Mereka ini semua keluar. Di depan tenda ini Bimo ini mulai tanya, "Ini ada apa? Ada apa?" Baskoro ini bilang, "Udah nanti aja, nanti tak jelasin lah." Nah akhirnya pendaki dari Jakarta ini pun pamit itu, "Mas kami tak lanjutin tidur ya, karena udah ada yang nemenin itu temennya." "Oh iya Mas, terima kasih Mas." Iya. Akhirnya mereka pun kembali ke tenda yang dari Jakarta. Tinggallah Aryo, Baskoro dan Bimo ini di depan tendanya si Yayu ini jagain si Yayu. Jadi mereka bertiga memutuskan untuk tidak tidur gitu loh, karena udah ada satu kejadian di mana Baskoro ini bilang sama mereka, "Kalian pokoknya jangan tidur, jagain Yayu." Tapi Baskoro ini belum cerita. Belum diceritakanlah apa yang terjadi dengan Yayu. "Udah kalian pokoknya jangan tidur aja, nemenin aku di sini, matras kita taruh di sini aja. Kita tiduran di sini sambil ngobrol sampai nanti pagi tiba." Nah, setelahnya mereka ini merebus air, mereka bikin kopi, ngerokok. Disitulah si Baskoro ini mulai cerita apa yang sudah dia ini lihat tentang Yayu, tentang sosok perempuan itu. Jadi Aryo dan Bimo ini kaget. Jadi benar-benar kaget mereka. "Ah yang benar kamu Bas, ngapain aku ini bohong? Aku ini lihat. Kamu yakin gak Yo? Menurutmu kalau jin ini menyerupai perempuan ada?" "Yo ada lah. Tapi bener kamu lihat, jelas busuk wajahnya." Dijelasin di situ sama Baskoro. Jadi pada waktu itu Bimo ini agak takut. Ini nanti keluar lagi gimana? "Udahlah nggak apa-apa, kita udah bareng-bareng di sini. Yang penting kita ini bersatu, kita ini berdoa di sini. Kalau kita ini bareng-bareng kita berdoa, insya Allah nggak ada apa-apa. Udahlah kita jagain Yayu." Nah akhirnya mereka ini ngobrol, mereka ngerokok, ngopi sampai nggak kerasa Aryo ini tidur. Jadi yang tertidur ini si Aryo di depan tenda di atas matras. Nah kondisinya Bimo sama Baskoro ini tidak tidur. Jadi singkat cerita, sampai subuh hari ini tiba dan langit ini sudah mulai nampak, matahari mulai terbit. Yayu ini masih tidur di dalam tenda. Jadi Bimo dan Baskoro ini pun belum tidur sama sekali. Nah mereka ini memutuskan berdua untuk langsung dan tidak tidur, langsung samit aja, tidurnya gampang besok lagi lah. Nah di waktu itu Aryo sudah dibangunkan langsung oleh si Bimo. "Yuk bangun, subuhan dulu, kita subuhan." Akhirnya mereka subuhan jamaah di situ. Setelah subuhan mulailah mereka mengeluarkan logistik. Nah pada waktu itu Baskoro bilang sama Bimo, "Bim, jangan dibangunin, biarin Yayu biar tidur aja. Nanti kita bahas-bahas masalah muncak atau enggak, sekalian kita sarapan." Setelahnya mereka ini sarapan. Jadi ketika sarapan si Yayu ini keluar. Ternyata Yayu bangun. Nah ketika bangun, si Baskoro ini melihat wajah Yayu ini seperti biasa saja. Dalam artian seperti tidak ada ataupun mengalami satu kejadian apapun semalam. Jadi biasa saja dan Yayu ini tanya, "Wah udah pada bikin sarapan ya? Aku minta dong. Ini nih udah ada, ini tinggal makan aja," kata Baskoro. Akhirnya Yayu ini makan. Nah ditanya sama Baskoro, "Yuk, enakan tidurnya?" "Enak, pules." "Ini gimana ini teman-teman?" tanya Baskoro lagi. "Ini kita naik apa gimana? Muncak apa kita di sini aja terus pulang?" Nah di situ Yayu ini yang menjawab, "Ya masa ndak muncak? Muncak lah Bas. Udah deket kan?" "Udah sih udah deket." "Nah iya muncak aja." Nah Aryo juga bilang, "Ya sudah Bas, muncak aja. Lagian Bimo sama Yayu biar pernah rasain puncak. Setelahnya kita nanti langsung pulang. Tenda kita taruh di sini aja di pos 7. Setelahnya kita langsung pulang aja turun." Nah akhirnya Baskoro pun nurut di situ. Setelah sarapan, mereka pun membawa seperlunya, air, depak, kamera, pokoknya yang perlu-perlu aja, yang besar mereka tinggal.
di pos 7, seperti tenda, tas keril mereka tinggal. Jalanlah mereka untuk menuju ke puncak di pagi itu pada sekitaran 7:30. Jalan mereka. Jadi mereka ini jalan, posisi jalannya Bimo ini di depan. Jadi Bimo ini bilang sama Baskoro sama si Aryo, kami tak jalan di depan ya, aku sama Yayu. Kan ini jalannya udah lurus aja kan sampai puncak. Ya udah pokoknya hati-hati. Akhirnya Bimo ini di depan sama Yayu. Beriringan mereka berjalan. Nah, si Baskoro sama Aryo ini memang agak jauh dari mereka berdua jalannya. Nah, pada waktu itu ketika jalan, Baskoro ini seperti membicarakan apa yang sudah Yayu ini alami semalam dengan si Aryo ini temannya. Jadi mereka ini seperti ngomongin Yayu pada waktu itu. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ini lagi ngobrolin si Yayu, Yayu ini tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah mereka berdua. Nah, Baskoro ini lihat sama si Aryo, yuk, udah yuk, jangan ngomongin Yayu. Itu Yayu seperti tahu kita ini ngomongin dia. Nah, Yayu ini masih terus menatap tajam ke arah mereka berdua. Dan setelahnya, Yayu ini dipanggil oleh si Bimo yang ada di depan Yayu. Yang, ayo yang, jalan. Nah, Yayu ini pun memalingkan mukanya ke depan lagi, tapi dengan menyeringai. Jalan. Yayu ini jalan sama Bimo. Nah, disitulah si Baskoro bilang sama Aryo, yuk, ada yang tidak beres yuk. Ini udah kepalang tanggung kita, udah terlanjur kita jalan mau ke puncak, ya udah kita muncak. Tapi di puncak jangan lama-lama. Kita langsung turun kita ke base camp. Aku ngerasain ada sesuatu yang tidak beres, kata si Baskoro. Yowes kalau gitu. Jalanlah mereka. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak pada sekitaran jam 10:30 siang. Mereka sampai di puncak. Mereka semua menikmati keindahan puncak. Nah, pada waktu itu ada satu momen ketika Baskoro ini sedang melihat gumpalan awan. Baskoro ini sendirian. Nah, Yayu ini menghampiri Baskoro. Pada waktu itu Yayu ini tanya sama Baskoro, Bas, lagi apa Bas? Itu lagi liatin awan itu, bagus banget kan? Kamu baru sekali kan naik gunung ini? Ya, aku baru sekali. Bas, aku mau tanya sama kamu ya. Iya yuk, tanya apa? Kamu tadi ngomongin aku ya sama Aryo. Nah, si Baskoro ini agak kaget. Enggak, kapan ngomongin kamu? Tadi waktu aku lihat ke kalian itu, kalian kan lagi ngomongin aku. Baskoro ini cuma diam aja awalnya. Dan gak usah bohong, aku itu tahu karena ada yang ngasih tahu aku. Lah, kaget kan si Baskoro ini. Yang ngasih tahu kamu siapa? Si Bimo? Bukan, adalah pokoknya yang ngasih tahu. Akhirnya Baskoro ini kan penasaran. Dia pun bilang sama si Yayu ini, yuk, ini aku mau cerita ya sama kamu. Kamu tak ceritain, kamu ini semalam, diceritain lah kejadian semalam ini. Jadi dia ini seperti di pangkuan seorang perempuan, rambutnya panjang, ngelus-ngelus dia seperti menidurkan Yayu. Dan Yayu ini mau masuk jurang, ngikuti wanita itu. Nah, disitulah Yayu ini bilang sama si Baskoro, masa aku mau masuk jurang? Ya enggak mungkin lah. Kamu kok enggak percaya? Baskoro ini sempat agak emosi gitu kan. Ya enggak mungkin aku mau masuk jurang. Yang kamu lihat itu sosok perempuan itu ibuku. Nah, pada waktu itu Baskoro ini kaget, luar biasa kaget. Loh, ibumu? Maksudnya? Nah, disitulah Yayu ini cerita. Jadi ibu dari Yayu, ibu dan bapak Yayu ini sudah meninggal dunia kondisinya. Ketika Yayu ini duduk di SD, mereka berdua, orang tua dari Yayu, ini sudah meninggal. Jadi sudah lama sekali mengalami suatu kecelakaan. Nah, setelah meninggal, entah kenapa Yayu ini seperti merasa ibunya ini arwahnya selalu menjaga dia, seperti meninapupukkan. Jadi sering kali di rumahnya ini seperti itu. Itu diceritakan semua sama Baskoro. Makanya Yayu ini bilang sama Baskoro, nggak mungkin kalau ibuku mau nyuruh aku masuk ke jurang. Disitulah Baskoro ini sudah ini tidak beres. Dia ini mau mengungkapkan bahwasanya itu bukan ibumu, itu jin fasik. Yang namanya jin fasik ini adalah menyerupai sosok manusia yang manusia ini kangeni, yang manusia ini sayangi. Dan itu biasanya ada di rumah yang jarang digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Nah, disitulah mau disampaikan sama Baskoro dengan si Yayu, tapi dia ini tidak tega karena Yayu ini cerita orang tuanya sambil nangis. Nah, Baskoro ini akhirnya tidak tega, disimpan aja. Dia ini mau bilang itu jin yang menyerupai ibumu. Itu mau menyesatkan kamu, mau merusak akidahmu, mau meruntuhkan imanmu. Tapi dia tidak tega. Duh, aku harus gimana ya? Akhirnya dipendem aja itu. Dan Baskoro ini punya rencana, ya sudah, nanti aku mau bilang sama Bimo aja. Pokoknya ini harus turun secepatnya. Ini udah tidak beres.
Nah disitulah akhirnya si Aryo sama Bimo menghampiri mereka berdua. Bimo ini tanya, wah asik bener kalian ngobrolnya. Nah Baskoro ini bilang sama Bimo sama Aryo juga, ayo kita langsung turun aja, udah kan di puncaknya. Udah sih, udah puas kami. Ayo kita langsung turun aja, nanti kita sampai di pos 7, kita makan, setelah makan kita langsung turun aja ke base camp biar tidak kemalaman. Nah teman-teman ini setuju, mulailah mereka ini jalan turun. Nah ketika mereka ini jalan turun, Bimo ini sempat ngerangkul si Baskoro, Bas kamu ngobrol apa sama si Ayu? Udah kamu nggak usah cemburu sama aku, bukan kayak gitu, kayaknya kok ngobrolnya asik banget, tanya si Bimo. Gini aja Bim, nanti tak ceritain. Ada satu kondisi yang kamu harus tahu, tapi tidak di sini. Tidak nyaman kalau aku bilang di sini dan tidak bagus juga. Nah disitulah Bimo ini kaget. Loh kok kayaknya penting banget. Ada apa Bas? Di sini aja. Jangan di sini. Udah kita makanya cepat-cepat turun. Nurutlah si Bimo ini karena dia penasaran. Jualan mereka semua. Singkat cerita sampai di pos 7 tidak ada kendala apapun. Mereka setelahnya memasak mie instan, dipakein telur. Setelah mereka ini semuanya makan, mulailah mereka ini berkemas-kemas. Semuanya dikemasin dari mulai tenda, peralatan pendakian. Setelah semuanya beres, mereka jalan turun untuk menuju ke base camp. Jadi mereka jalan, singkat cerita mereka sampai di pos 2 di Tambuwono. Di situ suasana sudah memasuki senja, sudah sore, tapi belum terlalu gelap. Di hari itu cerah cuacanya. Si Baskoro ini bilang sama teman-teman, teman-teman ini minum habis semua ya airnya. Aku tak kesendang sebentar ya, tak ambil air. Iya. Nah Baskoro ini jalan agak cepat. Baskoro ini agak trauma juga. Di situ dia seperti merasakan sesuatu gitu loh. Nah dia ini ambil air, setelahnya balik ke temennya, mereka minum, jalan lagi mereka. Dan singkat cerita tanpa kendala apapun, tanpa gangguan apapun, mereka semua sampai di base camp Purwosari. Nah setelahnya si Baskoro ini tanya sama teman-teman lain, ini kondisinya kan sudah jam 6:30 malam. Kita mau langsung pulang ke Malang atau kita mau nginep lagi semalam di sini? Nah di situ si Bimo ini bilang kita pulang aja ya, karena aku udah mau kerja juga. Oh ya sudah kalau gitu kita pulang. Lagian kan cuma 2 jam sampai ke Malang. Nah setelahnya mereka pun laporan ke pos perizinan bahwasanya mereka semua turun dengan selamat dan baik-baik saja. Mereka berpamit dan mengucapkan terima kasih. Jalanlah mereka menuju ke Malang. Jadi mereka ini pulang dengan sepeda motor dan sampai di Malang ini pada sekitaran jam 10:30. Mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Yayu ini diantar langsung oleh Bimo. Nah pada waktu itu mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Mereka beristirahat dan singkat cerita di pagi harinya, pagi-pagi betul, Bimo ini sudah telepon terus, nelponin si Baskoro. Nah akhirnya Baskoro ini pun ngangkat di situ kan, karena Baskoro juga kebiasaannya setelah sholat subuh ini ndak tidur, jadi dia mau langsung ke tokonya itu untuk membuka percetakannya. Jadi diangkatlah oleh si Baskoro. Iya Bima ada apa? Kamu di mana? Aku mau ke toko. Oh tokomu di mana? Dekat alun-alun ini. Aku di Sherlock. Aku tak ke sana sebelum aku ke Surabaya. Oh ada apa Bim? Pokoknya penting ini, penting. Nah, kemarin katanya kamu mau bilang sama aku. Oh iya ya sudah, tak Sherlock aja. Nah setelahnya telepon ditutup, mulailah si Baskoro ini berangkat ke tokonya. Sampai di toko dia langsung Sherlock si Bimo. Nah singkat cerita Bimo ini datang ke toko atau usaha percetakan dari si Baskoro ini. Sampainya di sana Bimo langsung mencecar Baskoro ini dengan pertanyaan gitu. Bas sebenarnya ada apa Bas? Gini loh, kita ke warungnya Aryo aja lah. Warungnya Aryo ini kan dekat dengan percetakanku. Kita di sana sambil makan, sambil sarapan. Aku juga belum makan. Oh ya sudah, jalanlah mereka jalan kaki ke warungnya dari si Aryo ini. Sampainya di sana mereka ngumpul bertiga, si Baskoro sama Bimo ini sembari sarapan. Nah sembari sarapan ini diceritakanlah semua oleh si Baskoro ini mengenai kondisi dari Yayu yang diceritakan oleh Yayu sendiri kepada Baskoro. Jadi Yayu ini orang tuanya sudah meninggal semua. Itu aku tahu, kata Bimo. Jadi meninggal dalam kecelakaan. Meninggalnya dalam kecelakaan. Ternyata Bimo belum tahu. Iya. Dan Yayu ini mengalami satu kondisi di mana dia ini percaya kalau arwah ibunya ini gentayangan dan masih terus ini seperti menemani dia, sering meninah bubukan. Ini kan tidak beres. Nah Bimo ini, loh tapi kan bisa aja karena ibunya sayang. Bukan seperti itu Bim. Ini mohon maaf Bim, aku ini sudah dapat ilmu-ilmu seperti ini sama Aryo kalau tidak percaya semenjak kami ini di pondok.
Tidak ada ceritanya orang yang sudah meninggal ini hidup lagi, apalagi arwahnya gentayangan. Jadi yang dilihat Yayu itu bukan ibunya, itu jin fasik, itu jin yang menyerupai orang yang seperti dirindukan oleh seseorang. Jadi Yayu ini kondisinya, dia ini belum ikhlas, masih rindu sama ibunya. Semenjak dia kecil, padahal sudah berpuluh tahun yang lalu, tapi dia masih terus saja belum ikhlas. Nah, jin fasik ini yang menyerupai kemungkinan itu yang orang bilang kuntilanak. Itulah yang memanfaatkan situasi untuk meruntuhkan akidah dari Yayu, untuk meruntuhkan iman, untuk menyesatkan dia, untuk mencelakakan Yayu. Nah, disitulah Bimo ini mendengarkan dengan seksama. Oh iya. Lah terus bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya, kita harus memanggil orang yang benar-benar tahu. Kita panggil kiai, kita panggil ustadz, orang pintar, pokoknya apa sajalah. Itu cara menanggulanginya dengan cara Islam, tapi loh, dengan catatan cara Islam, kata si Baskoro ini, karena si Yayu juga Islam, kamu juga Islam, ya. Nah, akhirnya si Baskoro pun merekomendasikan satu temannya namanya Rudi. Aku punya teman dulu lulusan dari pondok juga namanya Rudi. Dia ini sekarang aktif, sering mengisi pengajian dan lain-lain. Dia ini pintar memang dari dulu. Kamu masih ingat gak, Yok? Tanya si Baskoro. Oh iya Rudi, itu yang di Malang sana. Iya, agak jauh tapi nggak apa-apa, nanti tak hubungin biar kesini, biar dia membantu lah, menolong kita. Ini udah nggak bener, ini bisa saja nanti Yayu dicelakakan lama-lama oleh jin itu. Nah, Bimo ini kan khawatir. Ya sudah, langsung aja. Ini bener hari ini nggak apa-apa. Iya, langsung aja lah. Dihubungin temanmu. Dihubungilah si Rudi ini, yang kebetulan si Rudi ini masih kontak-kontakan sama si Baskoro, karena pernah pada satu momen di pameran buku mereka ini ketemu setelah mereka lulus dari pondok dan bertukar nomor handphone. Dihubungilah si Rudi ini. Rudi mengangkat dan dimintalah bantuan. Rudi pun bersedia. Jadi pada waktu itu mereka semua janjian di percetakannya dari si Baskoro, janjian ketemu. Nah, singkat cerita, mereka bertemu semua di percetakannya si Baskoro ini. Berangkatlah mereka menuju ke rumah dari Yayu. Jadi mereka ke sana pakai mobilnya dari si Bimo, pacar dari Yayu. Mereka ke sana dan singkat cerita sampailah mereka di rumah Yayu. Nah, sesampainya di rumah Yayu, Yayu ini kaget karena mereka ini semua, terutama si Bimo ini tidak kasih kabar mau datang. Loh, yang mau datang kok tidak kasih kabar? Aku tidak persiapan, tidak beli jajan, tidak beli apa. Udah, tidak usah. Ini ada yang lebih penting. Ayo masuk, kata Bimo. Kamu masuk. Simbah mana? Simbah di dalam. Jadi kondisinya Yayu ini tinggal cuma sama simbahnya, neneknya, yang sudah menemani ataupun mengayomi Yayu ini semenjak orang tuanya ini meninggal. Dan kakek dari Yayu ini sudah meninggal, istri dari Simbah ini, neneknya sudah meninggal cukup lama ketika Yayu ini duduk di bangku SMA. Jadi pada waktu itu masuklah mereka ke ruang tamu, disambutlah oleh Simbah dari Yayu ini. Oh alah, Caca bagus, rencang-rencangnya Yayu nggih. Nggih, Mbah. Ngapunten nggih, Mbah. Oh nggak apa-apa, udah duduk aja di situ, duduk di situ di ruang tamu. Akhirnya mereka ini semua duduk. Dan Simbah ini pun bilang sama Yayu, dibikinin minum toh, ada temen kok. Akhirnya Yayu pun bikin minum ke belakang. Nah, ditemelnya oleh Simbah di situ, mereka semua basa-basi mengakrabkan diri. Yayu ini pun datang lagi membawa bagi minuman dan beberapa kue yang ada di stoples. Dipersilahkan minum dan makan sembari mereka ngobrol. Di situ yang buka suara ini si Baskoro. Jadi seperti ini Mbah kondisinya, mohon maaf. Kami datang ke sini tujuannya ini dengan tujuan baik. Ini teman saya namanya Rudi. Rudi ini bisa dikatakan seorang ustadz apa kiai. Rud, kamu Rud. Yo sak-sae lah, arep dundang gendo yo keno. Jadi sukanya guyon si Rudi ini. Jadi ketawa mereka semua. Jadi memang dia ini agak pinter, Mbah, mengenai hal-hal yang berbau spiritual itulah. Nah, di sini Rudi ini mau nolong Yayu, Mbah. Nah, Simbahnya ini tampak mengernyitkan dahi. Nah, setelahnya dilanjutkan oleh Baskoro ini. Jadi kondisi Yayu ini ada yang ganggu, Mbah. Ini jin fasik ini, jin yang kafir. Nah, disitulah Simbahnya ini mengangguk-angguk seperti wajahnya ini mengetahui sesuatu. Dan tidak begitu lama Simbah ini pun membuka suara. Akan tetapi sebelum Simbah membuka suara, Yayu ini sudah memotong dulu. Itu bukan jin, itu ibuku. Nah, ditenangkan oleh Rudi ini. Mbak Yayu, tenang dulu ya.
Udah Mbak Yayu tenang dulu, ini biar Simbah bicara. Akhirnya Simbah dari Yayu ini bicara, Yu, ini tak sampein yo, mumpung ini ada teman-temanmu yang sudah tahu kondisimu. Itu memang bukan ibumu, itu adalah jin. Simbah yakin, karena Simbah ini mengalami kejadian-kejadian ganjil ini banyak sekali di rumah ini semenjak ibumu ini meninggal dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Kamu itu, Simbah lihat, sering kalau tidur ini seperti mengigau. Jadi kamu ini seperti duduk dalam tidurmu, setelahnya kamu ini ngobrol, tapi ngobrolnya ini seperti serius dan seperti ngobrol sama sosok ibumu. Tapi di depanmu ini tidak ada apa-apa. Itu sering kali di tengah malam semenjak kamu kecil. Yayu ini cuma diam aja karena dia tidak merasa. Yayu ini tidak merasa pernah ngigo ataupun seperti itu. Setelahnya Simbah ini melanjutkan, Simbah juga sering lihat kalau ada bayangan dari sosok perempuan di kamarmu, itu di tengah malam sering sekali. Lalu ada suara seperti langkah kaki di rumah ini sering. Dan ada juga suara yang tertawa. Jadi seperti tertawa ngikik gitu di kamarmu ini sering sekali. Simbah ini merasakan betul. Dan ada suara juga yang nyanyi. Nyanyinya ini lagu seperti meninabobokan kamu dari kamarmu. Ini semenjak kamu kecil. Makanya Simbah ini sering bilang sama kamu, ketika kamu ini sudah SMA, Simbah ini masih pengen tidurnya sama kamu. Bukan karena Simbah ini takut ditinggal atau Simbah ini manja, yuk. Karena Simbah ini khawatir dengan keadaanmu. Karena Simbah tahu. Dan Simbah ini bingung mau menyampaikan ini sama kamu. Karena kamu selalu bilang sama Simbah, ibu masih ada, ibu ini di sini. Itu bukan ibumu, ini jin. Bener apa yang teman-temanmu ini bilang. Nah, semua yang ada di situ ini terdiam di saat Simbah ini berbicara mengenai apa yang sudah Simbah ini alami selama ini berpuluh tahun yang lalu sampai di hari itu. Nah, disitulah Rudi ini pun akhirnya angkat bicara. Begini ya Mbak Yayu. Nah, nampak di situ Yayu ini sudah mulai nangis. Mbak Yayu, ini mohon maaf, bukan bagaimana Mbak. Saya jelaskan ya Mbak. Tolong disimak baik-baik karena ini untuk pendidikan Mbak Yayu juga. Orang yang sudah meninggal, manusia yang sudah meninggal, tidak ada ceritanya hidup lagi, apalagi arwahnya gentayangan. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dan ini seperti menyerupai orang yang meninggal itu, ini bukan orang yang meninggal, ini gentayangan arwahnya. Itu jin fasik, jin kafir. Dan ini memang tujuan dari mereka ini menyesatkan manusia, menipu daya dan lain sebagainya. Mereka ini kafir. Jadi Mbak Yayu ini bertemu dengan sosok jin kafir, jin fasik yang mau menyesatkan Mbak Yayu. Seperti yang dijelaskan oleh Baskoro, Mbak Yayu ini seperti mau dimasukkan ke dalam jurang di atas gunung kemarin ketika kalian semua mendaki. Itu jin Mbak. Yayu ini masih terus menangis. Yayu ini masih seperti belum bisa percaya kalau itu jin. Yayu ini masih beranggapan ini ibuku, ini ibuku. Walaupun sudah dijelaskan oleh si Rudi ini. Nah, akhirnya Rudi ini pun memohon izin sama Simbah di situ. Mbah, ngapunten nggih Mbah, saya mau jalan-jalan ke dalam boleh Mbah? Oh monggo nak Rudi, monggo silahkan. Jalanlah Rudi ini ke dalam. Nah, ketika Rudi ini jalan ke dalam seperti mengamati sesuatu kan di langit-langit rumah itu, Rudi ini berhenti tepat di depan kamarnya Yayu. Nah, disitulah Rudi ini memohon izin ya Mbak Yayu, saya masuk ke kamar. Dibukalah kamar Yayu. Sebelum Rudi ini masuk ke kamarnya Yayu, Rudi ini seperti menutup hidungnya, jadi seperti bau sesuatu. Nah, disitulah Baskoro, Aryo, Bimo ini kan mengikuti Rudi jalan, tanya di situ Baskoro, Rud, kamu kenapa Rud? Kok seperti mencium sesuatu? Kalian nggak mencium pasti, yang bisa mencium ini yang cuma masih diincar. Aku masih diincar sama jin ini, karena aku mau bantu. Baunya bangkai ini di sini busuk. Nah, seketika itu juga si Baskoro ini ingat sama teman-teman. Bau bangkai. Bau bangkai apa? Ini bau bangkai mayat. Kaget mereka bertiga semua. Kok bau bangkai mayat? Ini bau bangkai mayat. Ini mayat yang sudah busuk. Nah, masuklah Rudi ini ke dalam ruangan itu, kamarnya Yayu, sambil dia terus menutup hidungnya. Nah, setelahnya Rudi ini duduk di dipan. Dia ini duduk, setelahnya membaca sesuatu. Dan Rudi ini bilang sama Baskoro, Bas, tolong ambilin air Bas, ke belakang coba, bilang sama Simbah,
Akhirnya air ini diambilin, diberikanlah oleh si Baskoro ini kepada Rudi. Setelahnya dibacakan doa apa itu, doa-doa ayat suci Al-Quran. Nah setelahnya air ini diciprat-cipratkan di kamarnya Yayu ini, muter. Nah ketika air ini dicipratkan, terdengar jeritan Yayu di depan. Jadi Yayu ini seperti jerit, Nah mereka pun akhirnya semua bertiga ini, Baskoro, Aryo, Bimo pun menuju ke arah ruang tamu di mana Yayu ini berada. Nah setelahnya Rudi juga menyusul. Sesampainya di ruang tamu, mereka ini semua kaget. Yayu ini dipegang ini Simbah. Jadi Yayu ini seperti menggeliat, kepanasan, dan matanya ini udah putih semua. Mata Yayu ini udah putih semua. Jadi disitulah Yayu ini seperti dirasuki sesuatu. Rudi ini bilang, udah kalian nggak usah takut gitu, nggak usah panik, tenang aja. Itu Yayu masih kesurupan. Ini jin yang ganggu dia masuk. Udah itu dibawa aja Yayu ke ruang tengah. Di karpet itu diselonjorin. Kalian semuanya pegangin. Nah setelahnya Yayu ini dibawa ke ruang tengah. Yayu ini ditidurkan di karpet, dipegangin oleh Bimo, Aryo, Simbah, dan juga Baskoro. Di situ Rudi ini memberi instruksi, tolong dipegangin yang kuat ya, dipegangin yang benar-benar kuat. Karena ini jin, ini bandelnya minta ampun ini. Ini jin ini jahat ini. Pegangin yang kuat. Nah disitulah Rudi ini mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Benar saja, di situ Yayu ini seperti atas, dan suaranya ini bukan suaranya Yayu, mengeluarkan suara. Jadi suaranya ini seperti perempuan, memang perempuan parubaya lah gitu, menjerit-jerit. Nah Yayu ini seperti kayang, sampai mereka ini semua kuat megangin Yayu. Nah pada waktu itu sudah agak mendingan, mereka ini agak lagi Yayu ini seperti meronta lagi, dibaca terus ayat-ayat ruqyah sama si Rudi ini. Nah ketika Rudi ini membacakan ayat-ayat ruqyah dan Yayu ini sedang dipegang oleh semua temannya, Yayu ini mengeluarkan suara, dan suaranya ini bukan suaranya Yayu. Nah disitulah Rudi ini diancam, terus no dongomu, terus no taremuk dasmu, diteruskan doamu, saya pecahkan kepalamu. Tapi Rudi ini seperti tidak takut. Dia ini terus membaca ayat-ayat ruqyah sampai ini benar-benar menjerit. Yayu ini menjerit seperti menjerit terus. Setelahnya Rudi ini mengambil gelas yang berisi air putih, disiramkanlah ke muka dari Yayu ini. Nah ketika itu juga Yayu ini seperti tidak sadarkan diri, blak, jatuh. Nah Rudi ini bilang, udah bawa ke kamar, insya Allah kamarnya udah netral, udah tidak ada energi yang jahat. Bawa ke kamar, ke dipan. Yayu ini dipopong, bawa ke dipan, diolesin kayu putih oleh Simbah. Nah disitulah Rudi ini pun bilang, ini setelahnya Yayu biar istirahat. Simbah nenggo Yayu nih Mbah, ditungguin Yayu. Oh iya nak Rudi, ya nak Rudi, terima kasih nak Rudi. Simbah ini pun nangis di situ. Jadi Simbah pun benar-benar sesungguhan gitu loh, melihat satu cucunya yang seperti itu. Rudi ini jalan bilang sama Baskoro, Aryo, dan Bimo, ikut ke ruang tamu, aku mau bilang sama kalian. Nah di ruang tamu ini dijelaskan bahwasanya itulah sosok jin fasik yang nyurup selama ini mengganggu, seperti ingin membuat Yayu ini sesat, seperti mau menyesatkan Yayu. Nah di situ Bimo juga wajahnya benar-benar khawatir, dan dia ini tanya, terus gimana nanti Yayu, Rud ini? Udah nggak apa-apa Mas Bimo, insya Allah sudah aman lah. Kalian tidak lihat ya tadi karena kalian sibuk megangin Yayu ini. Jadi dilihat di situ ada satu botol hijau kecil yang tutupnya menggunakan seperti bambu. Loh lah itu apa? Tanya Baskoro. Ini jin fasiknya udah tak masukin sini, insya Allah nggak bisa lepas, udah tak doain juga. Nah mereka semua kaget, ini beneran Rud? Masa bohong? Jadi buat kalian misal ini nggak percaya dunia gaib itu ada. Rudi ini menjelaskan, ada dunia gaib ini, jin itu ada, setan itu ada, iblis itu ada. Kalau kalian tidak membentengi diri kalian semua dengan iman, apalagi kalian Islam semua kan, iya, apalagi kalian tidak sholat 5 waktu, habis kalian. Bentengi diri kalian dengan sholat 5 waktu, kata si Rudi. Oh iya ya Rud, terima kasih Rud. Di situ mereka semua mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi meyakinkan, Yayu aman ya Rud ya, insya Allah aman. Habis ini aku dianterin yo. Ada sungai nggak di sini, sekitaran sini? Ada. Jawab si Bimo yang sudah agak tahu lingkungan situ karena pacaran udah agak lama dengan Yayu. Diantarlah Rudi ini ke sungai, dan ternyata botol hijau tadi yang untuk nutup jin itu dilarung ke sungai itu sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh si Rudi. Setelahnya Rudi pun mengajak pulang. Nah singkat cerita, setelah kejadian itu si
pacar dari Yayu ini, si Bimo pun berangkat lagi ke Surabaya, dan Baskoro, si Aryo ini sudah mulai menjalankan usahanya kembali. Jadi setelah kejadian itu mereka lama sekali tidak bertemu, sampai pada sekitaran 2 bulan mereka ini berhubungan kembali, bertemu di warungnya si Aryo ini. Jadi mereka di situ ngobrol. Jadi ditanya oleh si Baskoro gimana keadaannya Yayu semenjak kejadian itu, ternyata sudah baik-baik saja, semuanya normal. Yayu sudah mulai bisa menerima keadaannya, di mana ibunya memang benar-benar sudah ikhlas. Karena pada waktu itu si mbahnya juga terus-terusan meyakinkan Yayu setelah kejadian itu. Jadi Yayu ini benar-benar sudah menerima, sudah ikhlas. Jadi itulah cerita yang dikirimkan oleh satu rencang kita yang bernama Baskoro. Jadi benar-benar cerita yang sangat luar biasa ketika mereka ini bersahabat dan mendaki ke Gunung Arjuno, dan ternyata ada satu rahasia yang ternyata di sana setelahnya ini bisa dikatakan terkuak ya Dam. Terkuak setelah mereka ini mendaki. Jadi benar-benar kisah yang sangat luar biasa, dan semoga kita semua ini bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan kepada rencang semua bahwasanya memang orang yang sudah meninggal tidak ada arwahnya ini gentayangan. Orang yang sudah meninggal, ini saya berbicara, sebelumnya saya tekankan, saya berbicara secara kaidah Islam ya. Tidak ada orang yang sudah meninggal ini hidup lagi, arwahnya gentayangan. Jadi ketika kita, semisal ada seseorang yang kita sayangi seperti Yayu tadi, ibunya meninggal, lalu Yayu ini melihat sosok ibunya ini gentayangan arwahnya, itu bukan ibunya, itu jin fasik, itu jin kafir, di mana itu bersarang di rumahnya Yayu. Karena Rudi juga sempat menjelaskan rumahnya jarang buat sholat, rumah dari Yayu. Nah makanya bentengilah rumah kita, pagarilah rumah kita ini dengan sholat, dengan keimanan kita, agar jin-jin fasik ini tidak masuk ke dalam rumah kita. Dan tidak ada ceritanya arwah ini gentayangan, itu arwah dari orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tempatnya ada di alamnya tersendiri, yaitu alam barzah. Jadi tidak ada orang yang sudah meninggal ini hidup lagi, apalagi arwahnya ini sampai gentayangan. Itu omong kosong semuanya. Orang yang sudah meninggal ada alamnya sendiri, namanya alam barzah. Dan selalu bentengilah rumah kita, apapun yang kita miliki ini, dengan sholat 5 waktu. Jadi benteng terkuat, pagar gaib terkuat adalah sholat 5 waktu dan keimanan kita. Agar rumah kita baik-baik saja, agar kita tidak diganggu oleh jin-jin jahat, jin-jin fasik itu, jin-jin kafir, bentengilah diri kita dengan keimanan kita. Jadi yang Islam ya bentengilah dengan sholat 5 waktu, mengaji, dan sering-sering bersedekah. Yang agama lain pun sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Jadi janganlah kita meninggalkan keyakinan kita, keimanan kita, karena itulah pagar gaib terkuat dalam hidup kita. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita, dan saya Sukmaharga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.